logaritma. Halo dan selamat datang di kelas. Bentuk umum logaritma yaitu A log B sama dengan C hanya jika A pangkat C sama dengan B. Sifat-sifat logaritma yaitu ada 10. Ini semuanya sifat-sifat logaritma. Kalian harus memahami seluruh sifat-sifat logaritma ini agar bisa menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan sifat-sifat logaritma. Yang pertama, nyatakan soal ini ke dalam bentuk A log B sama dengan C hanya jika A pangkat C sama dengan B. Ini diketahui 5 akar 3 sama dengan 3 pangkat 1/5. 3 pangkat 1/5 sama dengan 5 akar 3. Ini bisa kita balik keduanya, yang sebelah kiri ke sebelah kanan, yang sebelah kanan ke sebelah kiri. Ini merupakan rumus dari atau bentuk dari A pangkat C sama dengan B. Dan kita kembali lagi ke rumus tadi bahwa A log B sama dengan C. Nyatakan ke dalam bentuk logaritma, berarti dari bentuk pangkat ke bentuk logaritma. Ini merupakan bentuk pangkat dengan bentuk A pangkat C sama dengan B. Itu berarti nilai A adalah 3, nilai C adalah 1/5, dan nilai B 5 akar 3. Kita bentuk ke dalam bentuk A log B sama dengan C. A-nya tadi adalah 3, maka kita ganti A-nya dengan 3. Log B-nya tadi adalah 5 akar 3, maka kita ganti B-nya dengan 5 akar 3 sama dengan C. C-nya yaitu ini bentuk C di sini, itu berarti 1/5. Maka perubahan dari bentuk pangkat ke bentuk logaritma dari soal ini yaitu ini. Soal yang kedua yaitu nyatakan 2 log 1/6 sama dengan min 4 dalam bentuk pangkat. Jika tadi dalam bentuk pangkat ke bentuk logaritma, dan soal kedua yaitu dari bentuk logaritma ke bentuk pangkat. Rumusnya tetap sama, A log B sama dengan C hanya jika A pangkat C sama dengan B. Soal yang pertama tadi itu bentuk pangkat, ini kita rubah ke bentuk logaritma. Nah, di soal kedua ini yaitu soal log atau logaritma, kita rubah ke dalam bentuk pangkat. Dari logaritma ke dalam bentuk pangkat. Soalnya ini 2 log 1/6 sama dengan min 4. Ini berarti bentuk dari A log B sama dengan C. Maka bisa diketahui bahwa nilai A-nya adalah 2. Kita lihat posisi A itu ditempati oleh 2, berarti nilai A-nya 2. 1/6 itu nilai dari B, karena B ditempati oleh 1/6, maka B-nya 1/6. Min 4 itu sama dengan C. Sehingga kita rubah bentuk pangkat, A pangkat C sama dengan B. Nilai A tadi yaitu 2. Nilai C, ini posisi C, berarti min 4. Nilai B, berarti ini B-nya di sini 1/6. Kita buat di bawahnya. Nilai A 2, nilai C min 4, nilai B 1/6. Ini perubahan bentuk dari logaritma ke dalam bentuk pangkat. Soal yang ketiga yaitu tentukan nilai X jika 5 log 1/25 sama dengan X. Juga kita menggunakan rumus yang sama tadi, yaitu perubahan bentuk log ke dalam bentuk pangkat untuk mencari nilai X. Soalnya 5 log 1/25 sama dengan X, berarti kita menggunakan bentuk A log B sama dengan C. Sehingga diketahui bahwa nilai A-nya, ini nilai A atau posisi A ditempati oleh angka 5, berarti nilai A-nya yaitu 5. C, ini C di sini
ditempati oleh X, maka C-nya kita ganti dengan X, sama dengan B. B itu berada di sini, berarti ditempati oleh 1/25, maka kita ganti B-nya dengan 1/25. 5 pangkat X turun sama dengan 25 itu kita pangkatkan menjadi 5 pangkat 2, sehingga 5 pangkat X sama dengan 1/5 pangkat 2. Ini kita samakan bilangan pokoknya antara yang sebelah kiri dengan sebelah kanan dengan cara perubahan rumus 1/A pangkat N sama dengan A pangkat min N. Ini 1/5 pangkat 2 merupakan bentuk dari 1/A pangkat N, kita rubah menjadi A pangkat min N. Nilai A nya yaitu 5, berarti 5 ini min N, berarti ini N nya ditempati oleh 2, maka menjadi min 2. Karena kedua bilangan pokoknya sama, yaitu 5 dan 5, maka kita fokus dengan pangkatnya saja, yaitu X dan min 2, sehingga X sama dengan min 2. Soal yang keempat yaitu sederhanakan 5 log 50 ditambah 5 log 1/2. Ini 5 log 50 ditambah 5 log 1/2 ini kita kembali lagi ke sifat logaritma yang ada 10 tadi, dan kita pilih bentuk soal ini sama dengan bentuk sifat yang mana. Dan setelah dianalisis, ternyata bentuk soal ini itu sama dengan bentuk sifat logaritma yang ini. Sehingga di sini kita ketahui bahwa nilai A itu 5, nilai B, posisi B ditempati angka 50, nilai A juga 5, C itu 1/2. Kita rubah bentuknya ke dalam bentuk A log BC. Kita masukkan nilai A berarti 5, maka kita buat di sini 5 log B kali C. Nilai B-nya 50, nilai C-nya 1/2, maka 50 dikali 1/2. Kita buat lagi di bawah 5 log 50 dikali 1 itu 50 dibagi 2, berarti 25. 5 log 25 itu kita pangkatkan menjadi 5 pangkat 2. Nah, untuk menyelesaikannya agar lebih gampang lagi, dari bentuk ini itu kembali lagi ke sifat logaritma yang ada di slide sebelumnya, sehingga bentuk ini merupakan bentuk dari A log B pangkat N menjadi N A log B. Sehingga diketahui nilai N-nya yaitu di sini 2. Posisi N ditempati oleh angka 2, maka 2-nya dikedepankan, kita rubah ke dalam bentuk ini. Terus A itu 5, B-nya 5 yang ini, maka 5 log 5. 2-nya kita turunkan, 5 log 5, maka kita kembali lagi ke rumus yang ini. A log A sama dengan 1. A log A sama dengan 1. Ini 5 log 5. Berarti 5 log 5 itu sama dengan 1. 2 kali 1 sama dengan 2. Soal yang kelima, jika 3 log 7 sama dengan X, nyatakan 9 log 343 dalam X. Ini, bentuk ini kita cari yang bisa menghasilkan angkanya. Sehingga dari bentuk ini kita bisa menggunakan rumus A pangkat M log B pangkat N sama dengan N per M A log B. Caranya itu 9 kita pangkatkan menjadi 3 pangkat 2. 343 itu dipangkatkan menjadi 7 pangkat 3. Untuk pencarian pemangkatan kita berdasarkan dari soal di sini. Biar lebih gampang, itu 3 log 7. Maka kita fokus dengan angka 3 dan angka 7. 3 pangkat A berarti A pangkat M. Nilai A-nya yaitu 3, nilai M-nya yaitu 2. Log 7 pangkat 3. 7 pangkat 3 berarti 7-nya adalah B, 3-nya adalah
N. Kita rubah ke dalam bentuk N per M. N-nya yaitu 3. Nilai M lagi, nilai M-nya di sini posisinya berarti itu 2. Maka 3 per 2 dikali A log B. A-nya tadi 3, log B-nya yaitu 7. Maka 3 log 7. 3 per 2 dikali 3 log 7. Nih, kita kembali lagi ke soal. 3 log 7 sama dengan X. Maka 3 log 7 kita ganti dengan X. 3 per 2 dikali X itu sama dengan 3 per 2X. Sehingga selesai soal logaritma ini kita nyatakan ke dalam bentuk X. Soal yang keenam, jika diketahui 2 log 7 sama dengan A dan 2 log 3 sama dengan B, nyatakan 6 log 14 dalam A dan B. Dalam A dan B hampir sama persis dengan yang nomor 5 tadi. Jadi dari soal ini itu kita menggunakan rumus A log B sama dengan N log B per N log A. Maka di sini kita ketahui dulu nilai A yaitu 6, nilai B yaitu 14. N log B berarti 2 log N log B. B-nya yaitu 14. Maka 2 log 14 per 2 log N log A. Nilai A-nya yang ada di sini, berarti di sini adalah 6, maka 2 log 6. Kenapa kita harus pilih 2? Kita fokus dengan soal tadi. Di soal yaitu 2 log 7 dan 2 log 3. 2 log 14 itu kita pisah atau kita rubah bentuknya ke dalam bentuk yang ini. Ke dalam sifat yang ini, A log B ditambah A log C sama dengan A log BC. 2 log itu bisa dipisah menjadi 7 dikali 2. 7 kali 2 itu 14. 2 log 6 di sini berarti kita bisa menjadi 3 pangkat 2. Ini perkalian, berarti dari bentuk ini A log BC kita rubah ke dalam bentuk yang penjumlahan. Sehingga 2 log 7 ditambah 2 log 2 per yang di bawah juga menggunakan rumus yang ini. Dari bentuk A log BC kita rubah ke dalam bentuk A log B ditambah A log C. Sehingga 2 log 3 ditambah 2 log 2. 2 log 7, perhatikan di sini 2 log 7, kita kembali lagi ke soal bahwa 2 log 7 itu sama dengan A. Maka kita ganti 2 log 7 dengan nilai A ditambah 2 log 2. 2 log 2 itu kembali lagi ke rumus sebelumnya, yaitu menggunakan A log A sama dengan 1. Maka 2 log 2 sama dengan 1 per 2 log 3. 2 log 3 yaitu B, maka kita ganti 2 log 3 nya dengan B. 2 log 2 itu sama dengan 1 sesuai rumus bahwa A log A sama dengan 1. Maka hasilnya yaitu A plus 1 per B plus 1.